Biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, di kesempatan kali ini aku akan mereaction sebuah video dan akan mengajak kalian untuk melihat bersama. Ini adalah video kartun anak-anak guys. Namun ada yang aneh di dalamnya karena kartun anak-anak ini bercerita tentang dimana di dalamnya itu ada dua agama, yaitu muslim dan non-muslim. Namun seakan-akan orang yang non-muslim ini mengajak yang muslim yang ada pada video tersebut untuk tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosa muslim itu sudah ditangguhkan kepada kepercayaan mereka. Oke, seperti apakah videonya? Langsung aja kita reaction bersama ya. Oke, seperti biasa aku pakai headsetnya dulu biar lebih jelas kedengarannya. Langsung aja kita mulai. 1, 2, 3. Khotbah Pak Ustadz kemarin sangat menakutkan. Katanya Allah Maliki Yaumiddin. Nah, di bagian inilah yang saya sangat merasa yakin bahwa ini bukan dibuat oleh umat muslim. Dari pengucapan Malik Yaumiddin aja salah menjadi Malik Yaumiddin. Kalian pasti tahu Malik Yaumiddin itu adalah salah satu ayat yang ada di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang terus dibaca setiap hari karena menjadi syarat wajib sholat ya. Jadi umat muslim itu pasti tahu yang mana yang benar mengenai surah Al-Fatihah. Anak-anak kecil pun tahu kalau Malik Yaumiddin itu adalah kalimat yang salah, bukan yang benar. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. 1, 2, 3. Artinya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Ibu Christina percaya bahwa Allah mengasihi kita, tapi Allah Maliki Yaumiddin. Apa mungkin Ia mengasihi saya? Saya tidak merasa dikasihi dan juga tidak ada damai sejahtera. Astaga, ada-ada aja. Kita tonton aja sampai selesai dulu guys ya. Loh, mengapa ibu bilang tidak ada damai? Allah tahu semua dosa dan kekurangan amal kita. Ibu takut karena mungkin ibu masuk neraka. Bu Entin, Isa Al-Masih adalah hakim pada hari kiamat. Ia sangat mengasihi kita. Apa betul, Pak? Kalian dengar guys. Betul Bu, menurut hadis, Isa adalah hakim akhir zaman. Hakim kan tugasnya menghakimi. Masa Ia mengasihi saya? Isa menghakimi dan juga mengampuni, Bu. Maksudnya, apakah Ibu masih ingat waktu saya menjelaskan tentang penyaliban Isa Al-Masih? Mengapa Isa Al-Masih disalib? Isa disalib karena dosa manusia. Betul. Tertulis dalam kitab suci Injil, surat 1 Petrus 2 ayat 24, Isa memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Maksudnya, dosa kita sudah dihukum, bukan? Nah, kalian dengarkan guys. tapi bukankah Allah tetap penguasa hari pembalasan, sehingga Ia berkuasa membalas setiap dosa? Karena kasih Allah, kalimatnya Isa dihukum ganti kita. Jadi kita tidak perlu lagi takut Allah sebagai penguasa hari pembalasan. Nah, ini kalian dengarnya. Bila dosa sudah diampuni,
apalagi yang harus ditakuti? Umat Nasrani sangat beruntung. Isa menjadi juru damai yang meniadakan ketakutan akan hari kiamat. Betul, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan karena kita sudah beroleh damai. Isa ingin menjadi juru damai bagi semua orang, mukmin maupun Nasrani yang menerima Dia sebagai juru selamat. Oke, sampai di situ videonya. Intinya video ini adalah mengajak orang-orang untuk tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai dosa, karena dosa-dosa manusia itu sudah ditangguhkan oleh Isa Al-Masih. Dan kalian juga bisa lihat bahwa video tersebut merupakan video kartun anak-anak. Ya, siapa lagi target mereka kalau bukan anak-anak? Ini kan videonya kartun anak-anak. Di era sekarang memang ada banyak orang tua yang nggak mau repot mengajarkan anak-anaknya tentang ilmu agama, lalu dengan mudahnya memberikan sebuah video disuruh tonton agar anaknya mengerti. Nah, disinilah perlu kita koreksi, video tersebut udah benar apa belum tentang agama, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seperti ini yang tadi, kalau tidak sesuai, malah merubah akidah yang seharusnya percaya kepada Allah, malah percaya kepada yang lain. Ini bahaya sekali, guys. Ini menjadi pelajaran buat kita untuk lebih berhati-hati lagi memilihkan video kartun anak-anak kepada adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang sudah berkeluarga pastinya. Ini adalah bagian penting yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton video ini. Jangan di skip karena ini penting sekali, guys. Kita harus sadar bahwa saat ini Islam itu memang dalam keadaan sedang diperangi. Tidak hanya sekedar diperangi menggunakan senjata, menggunakan bom dan nuklir, tidak. Tapi perang yang paling bahaya saat ini adalah yang ditujukan kepada umat muslim, yaitu perang akidah. Berbagai macam cara non-muslim membuat bagaimana caranya merubah akidah umat muslim yang awalnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya percaya kepada zat lain, menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya banget, guys. Jadi disinilah kita perlu paham bahwa mereka ngajak perang di sosial media. Kita harus juga lebih berhati-hati lagi dengan hal itu. Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana ketika Islam diperangi oleh non-muslim. Rasulullah nggak diam. Rasulullah melawan peperangan tersebut. Kita lawan juga di sosial media, guys. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kitalah kaum muda ini yang harus bersemangat, harus benar-benar punya kecintaan terhadap agama kita sendiri, guys. Biasanya itu umat non-muslim untuk menyesatkan orang-orang yang menonton videonya adalah membuat seakan-akan ada pemuka agama mereka yang bisa menyembuhkan orang sakit ataupun membangunkan orang yang sudah meninggal. Selain itu juga mengajak toleransi, tapi malah ikut serta dalam melakukan ritual keagamaan mereka. Toleransi itu cukup hanya sekedar membiarkan mereka dengan tenang melakukan ritual keagamaan mereka. Kita hanya berdiam diri dan tidak perlu ikut campur, dan mereka pun juga begitu ke kita. Itulah toleransi yang sebenarnya, bukan ikut serta di dalam ritual agama mereka. Jadi ibu, bapak bukan tidak boleh mengajarkan anak-anak tentang agama Islam melalui video, tapi alangkah lebih baiknya dicek dulu videonya apakah sudah benar dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Kalau seperti tadi kan bahaya sekali, nanti malah akidahnya berubah, guys. Oke, cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan.